Halo semuanya, kita dari kelompok 2. Di sini kita bakal ngejelasin peluang bisnis transportasi darat, laut, dan udara. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Berikut merupakan topik yang akan kita bahas. Definisi transportasi, transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut, kunjungan lapangan field trip, kesimpulan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sektor transportasi. Sektor transportasi merupakan salah satu subsektor dari sektor infrastruktur Indonesia yang menjadi faktor penentu pembangunan. Nah, kenapa sih transportasi menjadi faktor penentu pembangunan? Karena ketersediaan prasarana dan sarana yang mencukupi dan efektif baik di darat, laut, maupun udara akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu, transportasi memegang peranan sangat penting dalam dunia industri, dimulai dari proses pendatangan bahan baku produk sampai proses distribusi produk menuju konsumen. Seluruh kegiatan ini memerlukan transportasi sebagai perantaranya, sehingga dapat dikatakan bahwa transportasi itu sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses industri. Logistik ini merupakan bagian dari rantai paslok atau supply chain, yaitu sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran serta melakukan berbagai macam kegiatan, yaitu meliputi informasi, dana, dan sumber daya lainnya yang saling terkait dalam pergerakan suatu produk, atau juga dalam pergerakan suatu jasa, dari pemasok dan ke konsumen atau pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Transportasi darat. Bisnis transportasi darat adalah bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut barang, orang, dan hewan dari suatu lokasi ke lokasi lain, di mana transportasi darat memiliki peluang yang sangat menjanjikan karena kebutuhan akan jasa transportasi yang terus naik seiring dengan aktivitas ekonomi negara. Pertama, ada jasa angkutan penumpang, adalah layanan yang melibatkan transportasi, di mana hal ini memiliki peluang yang masih sangat berkembang. Adapun jasanya seperti bus, taksi, kereta api, angkutan umum, dan ojek pangkalan yang masih diminati oleh masyarakat perkotaan karena jasa angkutan penumpang memiliki akses yang mudah dan harga yang terjangkau. Kedua, ada jasa angkutan barang atau logistik. Ini memiliki peluang keuntungan yang menjanjikan, di mana perubahan perilaku masyarakat menjadi indikasi permintaan layanan bisnis angkutan jasa yang meningkat secara signifikan dan perkembangan sektor industri perdagangan dan e-commerce. Adapun jasanya seperti truk, kontainer, pick up, kargo, kereta api, kurir, dan kereta pengiriman paket. Ketiga, ada jasa transportasi, sewa kendaraan. Memiliki berbagai macam segmen dan peluang yang menarik, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan urbanisasi yang menciptakan permintaan akan transportasi publik yang efisien dan nyaman. Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dengan meningkatnya penggunaan aplikasi mobile yang memungkinkan pengelolaan armada dan pemesanan layanan lebih efisien, serta platform digital dan transportasi online agar tercipta pasar luas dan terintegrasi. Keempat, ada jasa layanan tambahan dan infrastruktur pendukung. Dengan kita menggunakan transportasi darat, kita juga harus membuat peluang jasa layanan dan infrastruktur pendukung seperti layanan bengkel dan perawatan kendaraan, layanan lokasi parkir, serta kini kita juga harus membuka peluang untuk stasiun pengisian bahan baku, stasiun kereta api, dan terminal, di mana hal ini menunjang transportasi darat untuk terus berkembang. Transportasi udara menawarkan banyak peluang bisnis baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia, peluang utama terletak pada layanan penerbangan regional dan kargo udara. Dengan ribuan pulau yang tersebar, layanan penerbangan regional yang menghubungkan pulau-pulau terpencil dengan kota-kota besar sangat diperlukan. Ini mencakup penerbangan komuter yang menghubungkan kota-kota kecil dengan pusat-pusat ekonomi yang dapat meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Selain itu, bisnis kargo udara memiliki potensi besar, mengingat kondisi geografis Indonesia. Pengiriman barang melalui udara bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, terutama untuk pengiriman cepat dan barang-barang bernilai tinggi. Kemudian ada transportasi laut, di mana Indonesia menawarkan berbagai peluang bisnis yang menarik karena posisinya sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan jalur maritim strategis, dengan beberapa peluang seperti
layanan pengiriman barang atau freight shipping, yaitu mengangkut barang dalam jumlah besar melalui mode transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pengiriman barang e-commerce, yaitu layanan khusus untuk mengantarkan barang yang dibeli secara online dari penjual ke pembeli. Transportasi penumpang, yaitu mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mode transportasi. Logistik pendingin atau cold chain logistik, yaitu memindahkan barang yang mudah rusak seperti makanan, obat-obatan, bahan kimia dengan menjaga suhu dan kelembapan yang tepat selama perjalanan. Layanan kapal tunda, yaitu membantu kapal besar untuk bermanuver di pelabuhan atau area sempit, dan pelayanan pelabuhan, yaitu menyediakan berbagai layanan seperti bongkar muat barang, penyimpanan, dan pemeriksaan biaya cukai. Penyewaan kapal, yaitu menyewakan kapal untuk berbagai keperluan seperti transportasi barang, wisata bahari, penelitian ilmiah, dan eksplorasi pelepas pantai. Dan yang terakhir ada transportasi bahan bakar dan logistik energi, yaitu mengangkut bahan bakar seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara dari sumbernya ke tempat pemrosesan, penyimpanan, atau distribusi. Pelabuhan Merak adalah salah satu pelabuhan utama di Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melalui layanan penyeberangan Selat Sunda. Sebagai cabang PT ASDP Indonesia Ferry yang strategis, Merak memiliki berbagai peluang bisnis transportasi laut yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan dan meningkatkan keuntungan. Beberapa peluang yang ada seperti yang pertama, ekspansi layanan penyeberangan. Permintaan layanan penyeberangan antara Merak dan Bakauheni terus meningkat, terutama pada waktu-waktu puncak seperti liburan dan mudik. Menambah frekuensi jadwal keberangkatan pada waktu-waktu puncak untuk mengurangi waktu tunggu dan antrian bisa menjadi strategis untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua, pengangkutan logistik dan kargo. Pengangkutan barang dari Jawa ke Sumatera adalah bagian penting dari rantai pasok yang terus tumbuh, terutama untuk barang-barang konsumsi dan bahan industri. Strategi yang bisa dilakukan yaitu seperti mengembangkan layanan pengangkutan kargo khusus di luar jam penyeberangan penumpang untuk mengoptimalkan penggunaan armada. Yang ketiga, pengolahan pelabuhan wisata. Meningkatkan pengolahan pelabuhan wisata untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di berbagai destinasi. Yang keempat, pengolahan terminal feri. Memperluas dan meningkatkan pengolahan terminal feri di berbagai pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan penumpang. Nah, dengan memanfaatkan potensi besar yang ada dan terus mengembangkan layanan yang inovatif, PT SDP dapat memperluas cakupan bisnis mereka dan memperkuat posisi mereka di sektor transportasi laut. Selanjutnya yaitu PT Krakatau Bandar Samudra, dikenal sebagai Krakatau International Port yang merupakan operator pelabuhan dan penyedia logistik terdepan di Indonesia, terletak di kawasan industri Cilegon, Banten. Krakatau Bandar Samudra mengoperasikan fasilitas pelabuhan yang modern dan efisien, yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama untuk lalu lintas logistik di jalur Selat Sunda, serta memiliki beberapa peluang bisnis dalam sektor transportasi laut seperti jasa bongkar muat, penyediaan layanan kapal, layanan pergudangan dan penyimpanan, pengelolaan terminal pelabuhan. Kesimpulan, dalam memulai bisnis transportasi perlu memperhatikan regulasi, perizinan, modal investasi, sumber daya manusia, dan strategi pemasaran yang matang. Selain itu, pertimbangan efisiensi biaya operasional, keselamatan, dan pelayanan yang baik juga penting untuk memenangkan persaingan. Thank you.